Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Nasrullah. Saya mahasiswa dari FPTK UNESA untuk keperluan uji kinerja UKIN tahun 2021 angkatan ketiga. Hari ini saya akan mengajar materi tentang analytical exposition. Adapun saya akan mengajar di tanggal 18 saat ini. Mari kita simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang berjumpa kembali dengan saya. Hari ini kita akan mempelajari tentang analytical exposition. Mari kita simak sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. Are you Good morning, Pak. Feeling good today? Yes. We're fine, thank you. Really? Really? Yes, sir. Okay. Doing so in learning. Meanwhile, not second, but the 12th grade right now, still ongoing. Do something learning activity at school. But now we will try to talk about an analytical exposition. Before I continue, let me get the attendance list for today. Devi Adisha itu kameranya oke. Semua hadir ya? Yes. Oke. Minggu lalu kita sudah bicara tentang teks analitis. Saya akan membawa lagi di pertemuan berikutnya tentang teks analitis. Mari kita lihat dulu video pembukanya. Kita awali semua dengan Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, in the form of analytical exposition text. Learning objectives. After following the learning process, students are expected to be able to identify the text structure and language features in analytical exposition text, identify the social function of an analytical exposition text, and gain knowledge and awareness of COVID-19 pandemic and apply it in everyday life. Before we start the lesson, here is some important terms to build your vocabulary skill. The first one, COVID-19, is the name of the disease caused by the novel coronavirus, SARS-CoV-2, and is a short for Coronavirus Disease 2019. Epidemic, an increase, often sudden, in the number of cases of a disease above what is normally expected in the population in that area. And there is a pandemic. It is a worldwide spread of a new disease. Self-quarantine is staying home and away from the other people as much as possible after exposure. Self-isolation, a healthcare term that means keeping infected people away from the uninfected. And the last one is social distancing. It's deliberately increasing the physical space between people in order to avoid spreading illness. Now look at the text. You can pause the video and read the text carefully. Okay, you're done? Now, just like what you have seen before, we are going to talk about analytical exposition text, and this is the example of it. We are going to analyze this text later, but first, let's get to know with the basic concept. What is analytical exposition text? Sorry, I have to stop it first. Document and then okay. Today's agenda, we have to identify and then to understand and to try to absorb the language features, the structures, and so on.
Pertama, kita bicara tentang kompetensi dasar yang kita akan bicarakan hari ini tentang teks analitis, tulis dan baca atau analytical exposition. Kita hari ini coba membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur bahasa yang ada dalam teks tersebut sesuai dengan konteksnya. Kemudian menangkap makna dari fungsinya, struktur, dan unsur bahasa. Terakhir, kita akan coba menyusun ini dalam bentuk kelompok di breakout room. Nanti akan saya jelaskan mekanismenya seperti apa. Tujuan pelajaran hari ini adalah seperti ini. Kalian akan saya berikan gambar, silakan dianalisis, kemudian diamati. Setelah itu kalian bekerja secara kelompok, lalu kalian mengumpulkan data dari beberapa sumber. Salah satu sumber tadi ya video YouTube tadi. Nanti saya akan sertakan linknya. Kemudian merangkum dan membuat konsep dan bahas diskusi tersebut. Dalam grup nanti, dalam breakout room, kalian akan mencoba mengeksplorasi tentang teks analitis, tulis dan baca secara grup. Saya akan share beberapa contoh. Nanti kalian kembangkan. Kalian akan diminta untuk menyusun teks analitis. Setelah itu kalian mempresentasikan hari ini. Dan untuk tugas tambahan setelah kalian presentasi, karya kalian upload di medsos kalian. Boleh di Instagram OSIS, boleh di medsos atau Instagram kalian sendiri. Silakan. Karena kita mengacu kepada buku ini, buku panduan. Panduan di halaman 61 chapter 4 social issue. Last week we talk about bullying in social issue, but this week we talk about the COVID-19. Ya, di halaman 63 itu tentang bullying and teasing yang kita bicarakan minggu lalu. Dan ada should parents censor the children's reading materials. Dan terakhir, setelah kalian presentasi, kalian akan diminta untuk melakukan game secara quizzes. Ada 10 soal di sana untuk melihat atau mengukur pemahaman kalian tentang materi analisis ini. Oke, silakan diperhatikan gambar tersebut. Ini social issue tentang bully, begitu juga seperti ini. Silakan tanggapi seperti apa. Menurut kalian itu bully itu seperti apa? What do you think about bullies in school environment? Silakan berikan opini kalian. 1-2 orang boleh? I think they mock someone's character by its ethnic sometimes, kayak suku atau etnis gitu. Oke. Or maybe like physics, kayak fisik kita misalnya pendek atau kurus gitu Pak. Oke. Apakah itu dalam bentuk verbal atau non-verbal? Perkataan atau bentuk yang lainnya? Bisa perkataan, bisa fisik juga, bisa verbal Pak. Bisa non-verbal, bisa verbal Pak. Oke. Baik. Saya akan coba lanjutkan dari gambar tersebut. Kita tentang bullying. Di sini ada bullying. Minggu lalu kita sudah coba bedah juga ini dari social issue yang terdapat di buku kalian ini tentang bullying. Lalu kita akan coba, sudah juga dijawab pertanyaan tersebut. Nah, ini ada dialog antara Jenny dan Dev, Jenny and Laura. Kalau sudah juga kita terapkan. Oke, saya akan terangkan kembali dari materi hari ini tentang teks analitis, tulis dan baca. Analytical exposition is a type of spoken or written text that it is intended to persuade the listener or readers that something is the case. Saya kasih bold di sini. A type of spoken or written text that it's intended to persuade the listener or readers that something in the case.
Jadi dalam materi YouTube tadi dibicarakan tentang isu endemic and pandemic about virus COVID-19. Ya, this type of test can be found in scientific books, journals, magazines, newspaper articles, academic speech or lectures, research report, and etc. Oke, ini saya tambahkan dalam bahasa Indonesia seperti ini bawahnya. Oke, kita lanjutkan sampai saya kedua ya. Aja saya taruh di atas saya deh. Di atas tengah-tengah boleh Pak ya, tengah-tengah. Seperti ini. Jadi strukturnya ada 3 di sini. We have thesis, argument, and conclusion. Paragraf awal mengenalkan tentang topiknya tersebut di paragraf awal. Sedangkan di paragraf kedua, 3, dan selanjutnya merupakan argumen. Jadi di mana ada di luaran sana yang bicara argumen teks, ini termasuk dalam bentuk analytical text ya, analytical exposition. Bagaimana kalau persuasive text? Persuasive text itu kategori hortatory. Oke, dan terakhir ada conclusion, disebutnya reiteration dalam analytical exposition. Reiteration. In this stage, the writer restate his or her opinion of view. Dia menekankan kembali paragraf awal. Kita lanjut. Dalam language feature-nya, kita menggunakan simple present tense, connectors, and to summarize. In short, in a word, in a brief, to sum up, bla bla bla. Perhatikan ini seluruhnya, karena kalian nanti akan mencoba menyusun rangkaian teks analisis tulis dan baca. Apa saya terlalu cepat menjelaskannya? Nggak, Pak, cukup Pak. Cukup ya. Kita lanjutkan. Di sini ada emotive word ya. Tidak lagi. Ada kata-kata yang berhubungan dengan emosi jiwa. I'm worried, gelisah, of his safety. She fell in love with him since her first sight. Ini beberapa indikator. Words that qualify statement. Probably, usual, firstly, however, therefore. Nah, ini kata-kata yang saling menghubungkan beberapa argumen. Firstly, secondly, thirdly. Ini sangat biasa dalam penulisan teks analitis tulis dan baca. Biasanya ada kata-kata seperti ini. Ini salah satu indikator. Ini teks berbentuk teks analitis. Oke, ini step-stepnya. Stepnya ada tesis pada awal, argumen, dan reiteration sebagai 3. Argumen apakah boleh lebih dari 1? Boleh. Sebutnya supporting argument. Yang penting adalah ada argumennya. Jadi apakah cukup 1? Secara lengkapnya iya, tapi untuk lebih melengkapi silakan tambahkan argumen pendukung datanya. Oleh karenanya, untuk menyusun teks analisis ini perlu riset kecil-kecilan minimal. Seperti tadi pandemik, kamu melakukan riset tentang virus COVID-19. Bagaimana penyebarannya, kemudian gejalanya apa dialami, maka diperlukanlah beberapa riset kecil. Oke, lanjut. Ini salah satu contoh. Di buku kalian itu tentang should parents censor their children's reading material. Sini saya taruh should cars be banned from the city. Atau kalian boleh terjemahkan sendiri dengan bahasa sendiri. Barangkali bolehkah sekolah melarang penggunaan HP, penggunaan gadget, atau penggunaan gawai di sekolah? Silakan angkat materi itu. Boleh. Dan terakhir, ini ada 2 garis tadi. Ini ada buku kalian. Jadi antara teks ini dan ini
silakan dibandingkan. Kalian bandingkan bagaimana struktur penggunaan bahasa dan fungsi sosialnya. Kemudian, ya di sini kan saya belum tempatkan ya, belum mengidentifikasi. Di sini sudah saya coba dikit-dikit saya terapkan. Kalian bisa mengidentifikasi pelan-pelan seperti apa, masuk kategori apa. Saya berikan dengan warna. Oke, silakan Rizky. Lanjut, terakhir yang saya perlu jelaskan adalah seperti ini. Ini contohnya sudah saya buat argumennya. Ini konektor yang pasti. Nah, ini bahan-bahan yang saya ambil. Oke, sampai sejauh ini apa ada pertanyaan terkait materi teks analitis tulis dan baca? Halo, Revila? Ya. Halo, mana suaranya? Oh, Pak, mungkin cukup, Pak. Cukup. Oke, sudah cukup. Ini Disha nggak kelihatan nih. Disha, Stasia, Revila, kemana? Ada. Saya akan umumkan. Saya buat chat dulu deh. Saya kirimkan file. This error. Oh, I couldn't in this. Saya tutup dulu berarti. Saya akan coba bagikan lagi modulnya. Sambil menunggu berjalan, silakan nanti kalian download ini, kalian buka. Kalian nanti tulis, kalau di website tulis, kalian buat tulisan dalam bentuk Word. Baik ya, kita punya siswa di sini sekitar 18. Saya bagi 4 kelompok. 4 kelompok, 4 kali 4, 16. Maka ada 55. Mau pilih kelompok sendiri atau saya pilihkan? Silakan. Saya sendiri aja kayaknya, Pak. Sendiri. Silakan. Alfa. Saya masukkan kamu ke room 9. Dengan siapa, Rafa? Berapa orang, Pak? 4, 5. Sama daftar Revila sama Valeri, Pak. Siapa lagi? Rangga di ruang 10 ya. Rangga, Nevan, Kayla, Damar. Oke, selanjutnya siapa lagi? Fadlan di ruang 11 grup C. Kemudian Disha di ruang 11, Revin Zarel di ruang 11, Jihan di ruang 11 grup C. Selanjutnya tinggal grup ini ya, Rizky di ruang 12 grup D, Paradiba juga begitu, 3, 12.
Imanda juga di situ di ruang 12. Aizan, mana Aizan? Aizan di ruang 12. Tinggal Valen kemana nih? Ya Pak. Ya, silakan Valen. Oke, saya akan gabung ke kelas berikutnya di grup A di ruang 9. Oke, ruang 9 grup A, silakan buat dalam waktu kurang lebih 15 menit. Ya, silakan buat PowerPoint kan Pak? PowerPoint atau MS Word juga nggak masalah. Materinya? Materi tadi yang saya sampaikan di LKPD, buat teks analitis, sumbernya ada di YouTube ataupun yang di LKPD saya berikan. Ya, Oke Pak. 15 menit. Baik, silakan ke grup lainnya. Oke, kelompok B, silakan dibuat teksnya dalam waktu 15 menit. Nanti saya panggil semua ke main lobby. Oke Pak. Baik, sudah tahu ya, linknya sudah tahu ya, di LKPD juga ada itu untuk contohnya. Silakan dibuat dalam 15 menit. Nanti kalau presentasi kita mengucapkan puisis.com. Baik, silakan pindah ke grup C. Kela, Rangga, Damar. Iya Pak. Oke, kalau itu nggak banyak ya, tinggal 7 menit lagi. Silakan dipercepat. Oke, bagus. Lanjutkan. Pak. Face to face learning. Face to face learning maksudnya apa tuh? Pertemuan tatap muka maksudnya? Iya Pak, Iya. PTM. Oke, emang secara definisi bahasa Inggris tidak ada ya. Iya. Saya lebih suka menyebutnya learning activity, live learning activity. Bukan live learning activity ya. Oke, ya ini kan langsung kan ya, tatap muka. Iya Pak. Iya, oke, bagus. Silakan lanjutkan. 945 saya harapkan sudah selesai semua ya. Oke. Sip. Iya Pak. Java, Alpha, Revila, Atira. Sip. Di kelas 10, 11 Mia 2, minus 11 Mia 2. Silakan join di quizzes.com. Ini kode joinnya. Untuk sinyalnya stabil, silakan dimatikan kamera. Langsung digabung di sini. Tiap soal saya kasih durasi menit yang beda-beda. Ada yang 30 detik, ada yang 1 menit, ada yang 2 menit. Tergantung jumlah soal. Ada soal esai di situ ya. Hati-hati jangan asal klik.
kencang musiknya. Kalau bisa fokus, silakan. Nanti saya tunggu. Sambil kalian mengerjakan, silakan yang tadi yang dikit-dikit belum selesai dikerjakan juga. Kalau sudah selesai di kuis ini. Saya minta dari penutup nanti materi ini mungkin dari Iba atau Nevan ya. Buat di akhir penutup kelas ini saya minta Iba atau Nevan untuk buat konklusi resume materi teks analitis menurut versi kalian seperti apa. Ya, capture. Oke, silakan untuk penutup si Disya dan Dava berikan rangkuman tentang materi hari ini. Silakan Dava dan Disya. Siapa yang duluan? Dava dulu apa duluan? Disya dulu. Disya? Maksudnya secara keseluruhan dari analitik. Ya, betul. Apa yang kamu dapat dari materi ini? Ya, Dava, silakan. Ya, menurut saya analitik exposition text itu berisi tentang pemikiran penulis itu sendiri, Pak, yang emang terjadi di sekitarnya, dari benda, kejadian atau tempat gitu, Pak. Oke. Ada kesulitan nggak dalam pekerjaan ini? Enggak sih, Pak. Pak, Disya silakan bikin point of view tentang materi teks analitis ini. Ya, kalau dari saya tentang analytical exposition text itu berisi argumen logis dari penulis yang menulis teks tersebut yang menjelaskan sebuah masalah yang perlu diperhatikan gitu. Dan tujuan dari teks analisis exposition itu untuk mempengaruhi pembaca bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan dari teks tersebut gitu sih, Pak. Kurang lebih gitu. Oke, bisa dibuka kameranya? Saya nggak lihat wajah kamu. Wih. Saya juga sebelum ambil gambar saya lupa. Mana Disya? Gelap. Saya pin dulu. Koneksi saya sih, Pak. Sebentar, saya ambil gambar dulu. Laporan hari ini. Saya lupa. Kelasnya belum ada gambarnya. Oke, terima kasih. Untuk penggunaan simple present tense dan emotive words, ada kendala Disya dan Dava? Kalau buat saya nggak begitu, Pak. Ya begitu ya. Untuk Disya, bagaimana generic structure dengan language feature-nya? Apa yang kamu ketahui tentang generic structure dari text analysis? Ada bagian tenses, argumen, sama satu lagi. Tesis ya, bukan tenses ya. Tesis. Ini nge-lag ya. Oke, Fadlan, kamu baru muncul, udah nyala lagi listriknya? Ini saya lagi pakai baterai cadangan, Pak. Baru cadangan. Oke, nanti nyusul di grupnya ya. Karena tugas hari ini saya minta nanti sudah jadi fix, dibuat sembari mungkin di-upload di medsos sosial masing-masing. Dan Baik, Pak. di capture screenshotnya, serahkan ke saya. Saya melihat buktinya seperti apa. Dan salah satu teman yang diangkat oleh Revila kelompok tadi cukup menarik. Silakan cari topik yang lainnya yang sangat menarik. Insyaallah kita semua terbebas dari COVID-19 ini. Demikian kurang lebih saya akhiri pertemuan kali ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan istirahat. Ya. Terima kasih, Pak.